Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai firman Tuhan yang berkata, jangan membunuh. Mari kita baca dari Ulangan pasal ke-5 ayat ke-17. Jangan membunuh. Titik. Nah, ini firman Tuhan. Jangan membunuh. Titik. Nggak koma, nggak ada embel-embel, asalkan untuk ini, asalkan untuk itu. Nggak. Jangan membunuh. Titik. Nah, kemudian muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman. Terus bagaimana, Bang? Kalau kemudian contoh ada perampok, begal, dan lain sebagainya, kemudian kita nggak boleh melawan, ataukah bagaimana? Atau mungkin dari kalangan atau saudara-saudara kita, contoh dari pengamanan ya, mungkin dari kepolisian atau TNI dan lain sebagainya. Apakah kemudian kita nggak boleh melawan, membunuh, dan lain sebagainya? Nah, di sini saya mau memberikan gambaran terlebih dahulu, pandangan kepada teman-teman. Ada dosa yang disengaja dan ada dosa yang tidak disengaja. Nah, ada membunuh yang tidak disengaja, ada yang membunuh disengaja. Loh, itu yang seperti apa, Bang? Saya berikan contoh gini. Ada dosa yang tidak sengaja, membunuh, tetapi dia tidak sengaja. Contohnya gini, teman-teman lagi mengkapak kayu, membelah-belah kayu ya, ngerti ya, kayu. Nah, kayu, batang kayu gitu, mungkin mau dibuat apa ya, api unggun, atau apalah intinya, teman-teman membelah kayu menggunakan kapak ya. Nah, kemudian teman-teman mengkapak kayu itu, terbelah ya. Oke, kemudian tiba-tiba kapaknya itu terlepas dari gagang kayunya. Pas teman-teman mengayunkan kapaknya itu ke kayu, tiba-tiba terlepas. Kapaknya itu dari gagang pegangannya teman-teman. Terlepas, terlempar, kemudian mengenai seseorang. Seseorang itu terluka, bahkan meninggal atau mati. Nah, ngerti ya? Teman-teman nggak membunuh, nggak sengaja untuk membunuh. Teman-teman nggak mau membunuh orang itu. Tetapi teman-teman membunuh itu. Ngerti kan? Yang membunuh teman-teman. Tetapi teman-teman tidak sengaja. Nah, jadi ada membunuh yang tidak sengaja. Ada dosa yang tidak sengaja teman-teman perbuat gitu loh. Teman-teman nggak mau melakukan itu. Ngerti ya? Nah, jadi contoh keadaannya ketika ada begal, ada perampok, atau mungkin saudara-saudara yang bertugas memberikan keamanan, mungkin dari kepolisian atau TNI dan lain sebagainya. Kasusnya ini seperti itu gitu loh. Teman-teman nggak mau melakukan itu. Tetapi keadaan yang tidak memungkinkan gitu loh. Teman-teman nggak mau tetapi itu terjadi gitu loh. Beda dengan teman-teman ketika ada firman yang mengatakan kamu boleh membunuh asalkan untuk ini, untuk itu. Mungkin kamu boleh membunuh orang lain yang di luar golonganmu, di luar keyakinan kita, di luar agama kita, mungkin seperti itu. Yaitu sangat jelas salah, keliru. Diniati, dibolehkan. Firman Tuhan sangat jelas, jangan membunuh, titik. Tetapi seperti kasus yang kita ceritakan barusan, teman-teman mengkapak kayu, kemudian tidak sengaja,
kapaknya ini terlepas dari gagang pegangannya itu, kemudian terlempar mengenai seseorang yang menyebabkan orang itu meninggal. Teman-teman nggak sengaja, nggak mau melakukan itu loh. Itu tetap dosa. Namanya dosa ya tetap dosa. Tetapi teman-teman nggak ingin melakukan itu gitu loh. Dosa yang tidak disengaja dengan dosa yang disengaja itu berbeda. Ngerti ya? Membunuh dengan disengaja ada niatan dengan membunuh yang tidak disengaja. Seperti contoh yang barusan saya jelaskan. Nah, semoga teman-temanku ngerti maksud saya. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal ke-15 ayat ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, contohnya, kemudian perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, dan lain sebagainya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, yaitu pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, dan lain sebagainya. Dari hati muncul pikiran-pikiran jahat itu. Kalau kasus seperti petugas pengamanan dan lain sebagainya, atau saya berikan gambaran contoh ketika teman-teman membelah kayu menggunakan kapak, kemudian tiba-tiba itu terlepas. Nah, itu teman-teman nggak berniat gitu. Nggak ada niatan dari hati seperti itu. Berbeda dengan dari hati ada niatan, pikiran jahat, timbul segala yang jahat dari teman-temannya karena dibolehkan, kamu boleh membunuh karena alasan ini, alasan itu, dan lain sebagainya. Itu sangat keliru sekali kalau seperti itu. Itu namanya niat. Timbul dari dirimu gitu. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat ini. Sehingga muncul pembunuhan dan lain sebagainya itu. Itu pasti bukan firman Tuhan, bukan berasal dari Tuhan yang benar gitu loh. Karena firman Tuhan sangat jelas. Jangan membunuh titik, nggak koma, tanpa embel-embel apapun itu. Ngerti ya? Jadi kalau kasusnya seperti petugas keamanan dan lain sebagainya, ya sama seperti kasusnya ketika teman-teman mengkapak kayu itu. Teman-teman nggak ada niatan, nggak mau. Sama seperti ketika ada perampok, pembegal, dan lain sebagainya. Teman-teman nggak mau melakukan itu. Tetapi keadaan ya seperti itu. Seperti teman-teman ketika melakukan membelah kapak itu. Teman-teman nggak ingin menyakiti orang lain. Tanpa sengaja. Ngerti ya? Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya. Semoga terberkati dan tercerahkan mengenai firman Tuhan jangan membunuh. Titik. Nah, kalau di kekristenan sangat jelas ya. Jangan membunuh ya jangan membunuh. Titik. Jangan membunuh itu ya memang nggak boleh membunuh. Kalau boleh membunuh asalkan untuk ini, untuk itu. Itu bukan firman Tuhan. Boleh membunuh. Dibolehkan membunuh. Ngerti ya? Ini sangat-sangat berbeda sekali. Jangan membunuh dengan boleh membunuh asalkan untuk ini, untuk itu. Itu sangat berbeda sekali. Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like, bisa ketik di kolom komentar kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.